Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ranti Puspasari SPD. Ibu membawakan mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga dan Instansi Pemerintahan. Materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini, Nak, adalah persamaan akuntansi pemerintahan dan akuntansi perusahaan di kelas 11 akuntansi. Sebelum kita memulai mata pelajaran ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi ini, sebaiknya kita harus mengetahui namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah 3.1, memahami pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintahan. Dan 4.1, mengidentifikasi pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintahan daerah. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat memahami pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintahan daerah. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintahan daerah. Oke, kita masuk ya anak-anak ke dalam materi ini, persamaan akuntansi pemerintahan dan akuntansi perusahaan. Menurut Muhammad Gade, persamaan akuntansi pemerintahan dan akuntansi perusahaan adalah akuntansi dalam berbagai kesatuan ekonomi seperti akuntansi pemerintahan dan akuntansi perusahaan yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan cermat secara tepat pada waktunya. Dan selanjutnya adalah lingkungan akuntansi pemerintahan daerah. Lingkungan operasional pemerintahan berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan. Yang pertama adalah ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. Salah satunya adalah bentuk umum pemerintahan dan pemisah keuangan atau kekuasaan. Dan yang kedua, sistem pemeriksaan otonomi dan transfer pendapatan atas pemerintahan. Dan yang ketiga, pengaruh politik. Dan yang keempat, hubungan antar pembayaran dengan pelayanan pemerintahan. Oke, ciri yang kedua adalah ciri keuangan pemerintahan yang penting bagi pengendalian. Yang pertama adalah anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian. Dan yang kedua, investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Dan yang ketiga, Nak, kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian. Dan yang ketiga, penyusutan nilai aset karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.
Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Pembukuan tunggal atau sistem pembukuan tunggal yang disebut single entry. Sistem ini pencatatan transaksinya dilakukan mencatat secara tunggal. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat berkurang akan dicatat pada sisi pengeluaran. Selanjutnya sistem pembukuan berpasangan atau double entry. Sistem ini adalah sistem yang pencatatan transaksinya dicatat secara berpasangan. Dalam sistem ini proses pencatatannya memiliki namanya sisi debit dan sisi kredit. Sisi debit di sebelah kiri dan sisi kredit ada di sebelah kanan. Siklus akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan yang akurat dapat dihasilkan hanya jika hasil kejadian atau aktivitas bisnis dicatat dengan baik. Kejadian-kejadian tertentu yang dikenal dengan istilah transaksi melibatkan pemindahan dan pertukaran barang atau jasa antara dua entitas atau lebih. Oke, ini adalah proses akuntansi pokoknya. Komponen laporan keuangan, laporan realisasi anggaran. Laporan ini menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan ini adalah saldo anggaran lebih awal atau saldo tahun sebelumnya. Penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran atau disebut dengan silpa atau sikpa, tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara kooperatif dan proses sebelumnya. Selanjutnya kita masuk adalah laporan operasional. Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang termin pendapatan LO, beban, surplus dan defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang disajikan dengan periode sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan ini adalah laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya. Contohnya seperti surplus LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah dan mengurangi ekuitas yang antara berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi koreksi kesalahan mendasar. Misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Selanjutnya adalah ke neraca. Neraca ini adalah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap ekuitas atau entitas
Mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar, serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Masuk ke dalam laporan arus kas. Laporan arus kas adalah pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bisnis akuntansi. Secara akurat wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Dan selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan tersebut diinformasikan dalam laporan keuangan pemerintahan, dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan nilai pertanggungjawaban keuangan. Negara diperlukan catatan atas laporan keuangan. Sekian yang Ibu sampaikan dari materi Ibu, Nak. Semoga bermanfaat untuk kamu, Nak. Jaga-jaga kesehatan kamu, jangan lupa kerjakan tugas-tugas kamu sebaik mungkin. Dan sebelum Ibu akhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.